anak muda dengan ibu-ibu, jago siapa? Halo My Expreneur semuanya, ketemu lagi sama aku Laura di Cermat Talks episode 2. Nah, udah pada nonton belum Cermat Talk yang episode 1 kemarin? Kalau yang belum nonton, habis ini langsung nonton ya. Nah, hari ini kita kedatangan lagi nih narasumber inspiratif yang pastinya akan sharing ke kita tentang strategi demi strategi marketingnya. Khususnya mungkin kalau kamu bisnisnya itu berhubungan sama craft, kreatif, dan sebagainya. Nah, narasumber hari ini pas banget. Langsung aja yuk aku panggil. Selamat sore Mbak Ucet. Halo, selamat sore semuanya. Halo Kak Laura, halo Kak Yola. Selamat sore, terima kasih sudah mengundang saya khususnya. Dan perkenalkan, saya dari Miracle Home Decor. Yogyakarta, ya tepatnya kita base-nya di Yogyakarta ya, di kota Yogyakarta, karena memang Jogja satu dari pusatnya naturalan ya, pusatnya naturalan di Indonesia. Ya, salam kenal dulu dari kami ya. Oke. Aduh, fresh banget hari ini kalau Laura. Padahal kita baru sekali ketemu ya. Iya, thank you Kak Ucet. Kak Ucet bisa ceritain nggak di Miracle Home Decor sendiri, biasanya Kak Ucet ini berperan sebagai apa nih sehari-harinya? Oke, berperannya sebagai apa? Perannya banyak kalau dibilang ya. Bisa dibilang serabutan kali ya. Bisa dibilang serabutan karena di sini kita kan ya bisa dibilang masih startup, masih baru sekali. Kalau dikatakan bisnis ya masih awal sekali. Jadi kita juga sebenarnya sangat berterima kasih ya, terima kasih apresiasinya dari Telkomsel Ads sudah meminta saya khususnya dan kami di sini Miracle Home Decor untuk dijadikan narasumber. Padahal kalau dipikir ya kayaknya belum pantas deh, karena bisnis kita sendiri masih sangat baru sekali, dibilang kita juga masih sangat muda, masih belajar lah gitu loh. Usia bisnisnya masih sangat ya dibilang stabil juga belum gitu kan, jadi ya kita juga masih baru sekali. Ya seperti itulah Kak. Kalau saya tugas saya hari-harinya sendiri di sini ya otomatis handling bisnis itu, bagaimana bisnis ini berjalan gitu kan hari-hari ya. Kita tiap hari pasti ada brief karena kan namanya kita base-nya online ya, bisnis online. Jadi penjualan kita secara online otomatis kita ada yang namanya brief. Jadi kita ada admin, ada timnya itu ada admin penjualan. Jadi yang penjualan sebagai online. Kemudian kita punya tim packing, otomatis ada purchasing juga. Itu masih terbagi-bagi, jadi otomatis kita brief. Nah, jadi kalau sehari-hari saya ya ngurusin bagaimana barang itu kami salurkan, jadi kami datangkan barang, terus how to sell, jadi otomatis termasuk marketingnya juga. Jadi dibilang serabutan deh kalau di sini. Oke, seperti itu. Wow, luar biasa nih Mbak Ucet handle macam-macam ya, tadi mulai dari marketingnya sampai operasionalnya. Iya, seperti itulah. Tapi saya nggak sendiri ya, karena kan kita di sini tim. Nah, kita di sini tim. Jadi bisa dibilang ya saya cuma ya karena punya kemampuan sedikit itu ya menghandle itu. Nah, ya Mbak, kalau bicara tentang Miracle Home Decor sendiri, waktu di awal itu ada konsep branding, positioningnya seperti apa nggak? Misalnya pengen terlihat sebagai apa nih di mata pelanggan kayak gitu. Kalau pengen terlihat sebagai apa sih, kayaknya tidak muluk-muluk ya. Karena pada dasarnya kalau kita prinsipnya bisnis itu dibangun, yang penting bisnis itu berjalan aja, berguna bagi orang lain ya, terutama tim kami di sini gitu kan. Jadi kalau dibilang kita ada positioning brand gitu tuh enggak ya, karena ini tuh seperti kayak ya, kenapa namanya miracle itu tadi? Kenapa namanya miracle? Karena ini seperti sebuah keajaiban aja gitu. Di sini kita juga namanya miracle itu karena emang tiba-tiba jadi aja ini bisnis gitu.
Kalau bisa dibilang bisnis, dibilang nggak bisnis juga mungkin tiba-tiba jadi aja sawah ladang ini. Nah, kami lebih menyebutnya kepada sawah ladang ya, bukan bisnis, karena tidak semerta-merta ini sebuah bisnis, karena lebih kepada bagaimana ini miracle itu, keajaiban itu bisa menjadi rumah, tempat mencari rezeki otomatis ya, yang halal otomatis, dan kita juga bisa menyenangkan orang lain otomatis. Di sini juga kita ada yang namanya bagaimana bisa membagi satu cake itu bisa dibagi-bagi untuk orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tidak untung sendiri, karena pada dasarnya kan miracle ini lebih kepada kami membuat konsep barang, produk, penjualan. Kami memilih produk-produk itu. Terus kami juga kami ada yang produksi sendiri, kami juga ada mengambil produksi orang, jadi itu sistemnya lebih kepada consignment gitu ya. Jadi bagaimana sehingga produk orang lain juga bisa bisa laris, bisa terjual, itu di Miracle gitu, lewat tangan Miracle. Banyak sekali sih, karena ini kan namanya bisnis online itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Otomatis kita ada juga yang namanya jasa packing, ada juga yang namanya jasa pengiriman, lebih penting ke pengiriman. Nah, ke sana semua, jadi ya kita saling berhubungan lah, seperti itu. Iya. Yes, keren banget. Mbak Ucet bisa kita mungkin penasaran nih Mbak Ucet. Kalau misalnya home decor itu kan sekarang lagi ramai, apalagi khususnya mungkin karena orang WFH jadi pada gatel mau ngedekor rumah-rumahnya. Nah, kalau dari Miracle Home Decor sendiri, unique selling point-nya apa nih? Misalnya dibandingkan sama yang lain, sama yang A, B gitu. Biasanya Miracle menonjolkan apanya nih? Apanya? Saya nggak tahu ini bisa dibilang unik atau justru saya nggak tahu kalau ini bisa dibilang unik atau apa. Tapi mungkin di sini kita ini karena tiba-tiba aja seperti itu ya. Kita tanpa sadar, memang kami membuat frame-nya Miracle itu adalah home decor gitu. Jadi kami hanya menjual produk-produk untuk dekor gitu kan. Nah, ternyata home decor yang kita kira cuma dekor gitu, itu bisa punya item barang yang satu jenis itu bisa 10. Jadi kalau kita punya 100 item dikali 10 itu bisa jadi 1000. Jadi mungkin keunikan dari Miracle adalah kami bisa menjual semua barang. Kalau ngelihat yang lain dia jualnya misalnya meja, oke dia jualan meja aja. Dia furniture, dia jual furniture aja. Dia jual naturalan misalnya enceng gondok tahu ya, yang di craft, seagrass, dia mungkin cuma jual yang natural itu. Tapi kalau di Miracle kita jual semua, apa yang bisa jadi duit kita jual. Tapi framingnya home decor seperti itu. Iya. Berarti khusus yang di dalam ruangan yang di dalam rumahnya berarti ya? Bisa dibilang kayaknya how to decorating. Jadi kita nggak decorate itu kan, kita tidak bisa bilang itu cuma rumah, tapi kan ruang kerja seperti kantor, sekolah, bahkan kafe, betul kan, konsep hunian, konsep kerja, konsep sekolah. Jadi ya kita lebih kepada spesifiknya itu ya dekor, tapi tidak menutup kemungkinan mau dekor apa ya bisa. Tempat kerja, bahkan warung kamu bikin bisnis tenda gitu kan, warung tenda, tapi kalau kamu butuh kursi-kursi lucu ya kita sedia gitu, seperti itu. Oh mantap. Nah kemarin aku sempat lihat-lihat nih, kalau nggak salah Miracle Home Decor sendiri ada konsep bisa di reseller kayak gitu ya Mbak, kalau nggak salah. Nah itu konsepnya muncul apakah dari awal atau tiba-tiba kepikiran nih gimana kalau kita bikin konsep reseller. Nah perkembangannya udah sejauh apa tuh Mbak untuk channel-channelnya? Oke, saya ceritakan di sini ya. Sebenarnya kita kan awalnya yang penting kita jualan barang aja. Jadi waktu itu kita nggak ada yang namanya target. Yang penting kan yang namanya orang jualan, kita punya produk, kita feeling produk ini bakal laku, ya udah kita share, laku gitu kan. Waktu itu ya namanya masih awal ya. Miracle ya baru 1 tahun lah, 2019. November 2019, masih baru sekali ya, umurnya masih muda sekali. Jadi kalau untuk kemudian akhirnya berkembang ada yang jadi member gitu kan, itu kita memang
membuat program itu. Ayo dong join jadi membernya Miracle gitu kan. Ya dengan ada syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian ternyata yang belanja itu tidak hanya untuk user gitu, tidak hanya untuk dia pakai sendiri. Nah, ternyata bisnis ini karena mungkin ya di harga kami bisa tekan, kita bisa press sehingga orang masih bisa jual kembali, itu masih worth it lah. Orang masih layak, masih bisa masih bisa up lah gitu harganya. Nah, jadi dari situlah akhirnya kita bikin ada yang namanya privilege untuk gabung member, untuk gabung reseller atau gabung dropship. Nah, kita ada perbedaannya. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana caranya, udah join dulu. Join dulu baru kita kasih tahu privilege-nya seperti ini. Tapi seperti itu untuk untuk menjadi reseller, untuk menjualkan barang Miracle lagi bisa sekali, karena kami kan tidak ada yang namanya kita kita patok bahwa barang ini hanya kita yang boleh jual, enggak. Justru memang kalau kami kan konsepnya namanya bisnis harus berkembang. Jadi bagaimana bisnis itu berkembang ya, rekanan, jangan kerja sendiri, kita punya tim ya, kita anggap bahwa reseller kita itu ya tim kita juga, walaupun kita tidak pernah ketemu. Nah, seperti kayak gini nih. Jadi, ya kan tujuannya juga untuk saling sharing ya. Iya, seperti itu Kak Laura. Nah, berarti menarik nih Mbak, kalau saya mungkin coba analisa, ada Miracle Home Decor ngejual langsung ke end user, misalnya kayak saya yang mau langsung ngedekor rumah, tapi bisa juga mungkin ada strategi untuk mencari member atau reseller tadi. Nah, untuk caranya Miracle Home Decor nih menemukan pelanggan-pelanggan yang memang tertarik dengan home decor itu seperti apa? Karena kalau menurut saya kayaknya ini benar-benar spesifik nih, orang yang suka estetika, orang yang suka sesuatu yang indah-indah lah di dalam rumahnya. Ada juga yang mungkin orang kan udahlah cuek, nggak ada konsep nih ruangannya kayak gitu, yang penting ada semua, ada dekornya aja. Nah, itu gimana Mbak caranya? Tidak ada cara yang spesifik, tapi kami memang kami kan karena sistemnya online ya, jadi otomatis kami mengandalkan satu platform ya, Instagram gitu kan. Satu channel kami itu ya Instagram ya. Alhamdulillahnya sih walaupun baru 1 tahun kami bisa membesarkan itu gitu, bisa membesarkan Instagram itu. Triknya apa? Insya Allah sih kita masih dibilang konvensional ya, masih dibilang jadul ya, silahkan gitu, karena memang kami selalu prinsip kami itu bagaimana customer itu bisa kita treat dengan dengan baik gitu, minimal customer itu puas sehingga dia akan memberitahukan gitu loh, akan menyampaikan kepada orang lain bahwa ini kalau mau beli barang ke Miracle aja, kalau home decor ke Miracle aja. Ya otomatis kan itu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas ya, misalnya kami memberikan fasilitas otomatis harganya murah, terus terjangkau ya, walaupun bagus yang mungkin di luaran bisa harganya selisih 50 atau 100 ribu itu kan udah sangat lumayan sekali ya bagi user, kalau user ya. Nah, jadi apalagi bagi reseller, karena kalau reseller kan mereka sistemnya bisa jual ulang gitu kan, dengan pengambilan quantity gitu kan, dengan sistemnya quantity gitu, quantity itu jumlah gitu. Jadi kalau reseller sendiri, bagaimana kami bisa mendatangkan ya, kami bagaimana bisa memberikan tampilan di platform Instagram kami, yaitu dengan dengan produk-produk yang bagus, yang pasti orang ngelihat sekali ngelihat, cakep banget. Jadi gini, gimana ya, kita bilang strateginya memang agak berpikir keras dan sampai sekarang itu masih PR. Bagaimana caranya saya saat membuka handphone, saya buka Instagram, saya ngelihat wah cakep, kayak gue perlu beli nih ya. Nah, saat saya punya perasaan seperti itu, makanya saya harus membuat iklan yang seperti itu. Maksudnya tampilan yang seperti itu ya. Karena tampilan itu juga kan bagian dari senjata, bagian dari iklan kami ya, yang tanpa disadari saat orang lihat, wah bagus nih, murah, beli nih gitu. Jadi saat memunculkan perasaan seperti itu, saat saya melihat fotonya seperti itu, atau misalnya barang produk kami itu bagus dan kita ngelihat wah harganya cocok dan aku mau beli, saat saya merasa seperti itu, orang lain saya rasa pasti juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi memang
di sini ya pemilihan barang atau pemberian harga yang tepat itu penting. Itu senjata paling utama. Kemudian ya bagaimana kita men-serve itu, kita memberikan pelayanan itu berupa tampilan, terus habis gitu bagaimana kita men-treat calon customer sehingga customer itu merasa bahwa oh ini tokonya benar ada gitu kan. Nah, seperti itu sih, lebih ke sana, lebih ke gimana ya? Karena kami online, kami harus memberikan gambaran bahwa kami bukan, karena gini, online itu kan identik dengan ini beneran nggak sih? Ini tipu-tipu nggak nih? Ya nggak? Ya kan kadang orang yang belanja di online yang paling dia takutkan adalah serius nggak sih ini? Harganya emang serius nyari ya nggak? Reviewnya dulu Mbak, nyari reviewnya dulu. Sementara kalau di Instagram kan ya udah syarat lah banyak lah penipuan itu bisa aja ya, bahkan saya sendiri pun ya pernah keapesan gitu kan, jadi apalagi orang lain. Nah bagaimana kita bisa membuat orang yakin saat dia berbelanja dengan kita, percaya dengan kita bahwa barangnya itu bagus, harga yang kita berikan sudah sangat reasonable, biasanya mereka itu sangat puas lah dengan harga, wah aku dapat harga murah nih dengan kualitas barang yang seperti ini. Nah setelah itu kami yakin, baru kami tawarkan dengan sendirinya orangnya. Ya, misalnya gini nih, saya belanja, misalnya anggaplah Kak Laura nih, kalau beli barang di Miracle gitulah, anggaplah beli meja akar jati, harganya 199.000, topnya jati, kakinya besi, 199.000. Pasti Kak Laura saat mejanya datang ke rumah, dilihat sama tetangganya deh, wah Laura meja lo bagus banget, ya nggak? Berapa nih? Pasti Kak Laura akan pilih 300.000, angkut deh, ya nggak? Nah seperti itu kan. Oh setelah kalau orang lihat, ini kok 199, 200.000, ini aku jual 300 masih bisa. Nah dari itu seperti kami membayangkan itu gitu. Kami membayangkan itu dulu. Saya tim itu kita membayangkan yang seperti itu. Ini barang kita lempar dengan harga segitu, saat sampai di pembeli, di user, dia akan lihat, dia akan wah kok tetanggaku jadi pada mau ya, oh ya udah aku jualan dulu deh di lingkungan rumah. Nah dari hal-hal yang seperti itu akhirnya lah bisa sampai sekarang, dan syukurnya banyak sih yang awalnya memang dia user, kemudian dia join jadi member, kemudian dia ini join jadi member seolah-olah apa ya, enggak ya, maksudnya kami memang ada privilege itu, ada apa penawaran kan, kalau misalnya suka dengan barang-barang home decor kemudian ingin punya bisnis menjual produk home decor tanpa terikat. Nah kalau kami kan tidak terikat, siapa aja boleh jadi penjual, tapi kami ada syarat-syaratnya agar bisa menjualkan barang Miracle ya seperti ini. Bahkan untuk jadi dropshipper nih kalau Laura nih cuma mau jual satu barang bisa sekali, dan itu bebas. Kalau orang mau jual berapa tapi kami kasih harganya sekian, kami bantu untuk pengirimannya seperti itu. Oke. Nah kebetulan nih Mbak Ucet, aku sempat kepo IG-nya Miracle Home Decor. Ya boleh. Pas aku kepoin, misalnya nih ada postingan tentang produk baru atau apa tuh biasanya captionnya. Nah, pertanyaanku, apakah Miracle Home Decor memang menyasar kaum ibu-ibu, para wanita dalam hal ini? Oke, nah untuk sampai ke ada tag Hi Moms itu agak berpikir, memang agak berpikir, karena kalau runut dari awal, postingannya lihat deh dari awal, memang ya namanya bisnis itu kan harus berkembang ya, harus lebih baik. Nah kakak boleh deh kalau rajin mau ya, kita ada 3.000 sekian ya, kayaknya punya ribuan lah, soalnya saya juga tidak setiap hari ya ngecek kita udah berapa postingan, yang jelas ribuan. Coba deh lihat yang paling bawah, itu kita biasa banget, dan mungkin bahasanya lebih ke anak muda, karena kan admin penjualan itu kan ya emang anak muda ya, sehingga kata-kata mereka pun kata-kata anak muda. Nah untuk sampai ke tag yang Hi Moms yang kita menyasar otomatis kalau usia ibu-ibu itu ya otomatis 25 ke atas ya, 25 sampai 60 lah, 25 sampai 60 untuk menyasar di usia 20 atau nggak usah 25, 20 sampai 60 itu memang melalui proses, ada prosesnya gitu, ada prosesnya, sehingga kami kayaknya memang pembeli kita rata-rata itu adalah ibu-ibu perempuan, ibu-ibu usia 20 sampai 60. Nah,
kenapa kita akhirnya mengambil kata hi moms, karena ya perempuan ya pastinya pengen dong jadi someday jadi ibu kayak saya. Walaupun ya kayak saya pribadi ya saya juga pasti someday sudah pengen jadi ibu ya, ini walaupun ya ini masih berjuang untuk menjadi seorang ibu. Gitu. Jadi kita dengan itu nggak misalnya kita nggak langsung udah pakai aja hi moms gitu, itu kita memang lebih itu lama prosesnya sehingga kita bisa ngambil udah deh, kita memang pembeli kita itu kebanyakan ibu-ibu karena memang pada dasarnya kita ada review pembeli kita ini siapa aja, dan memang rata-rata kaum muda, ibu-ibu usia 25 sampai 60 tahun, 25 sampai 55 lah. Jadi memang kalau kita jabarkan lagi ya usia customer mereka itu usia 20 sampai 60, sehingga kita ambil garis besarnya ya moms, ibu gitu kan, moms gitu. Dan gimana ya kalau moms itu lebih mungkin lebih akrab, sopan, akrab, sopan, terus gaul gitu kan. Ya gitu lah, asik lah gitu, dan familiar lah di kuping. Saat dibaca tuh orang pasti nggak ada hi mom. Pasti kalau mom tuh kita seneng karena kita kan tujuannya ke ibu gitu kan ya, seperti itulah. Wow. Nah, aku setuju nih sama Mbak Uca. Ternyata memang perlu tadi ada review, ada mungkin setelah berjalan ada perubahan-perubahan yang ini lebih cocok kemana gitu ya. Nah itu disadari setelah berapa lama tuh Mbak Uca? Misalnya tadi awalnya buat anak muda, terus tiba-tiba beralih dengan panggilan hi moms gitu. Itu baru beberapa bulan inilah. Kalau misalnya ngelihat kita postnya itu kan kita sering sih ngadain perbaikan, tapi kalau untuk menyasar bahwa kita spesifik itu kita ibu ke ibu gitu kan usia 20 sampai 60 itu tuh baru di bulan berapa ya. Jadi otomatis adalah waktu sekitar 8 bulan kali ya, bisa dibilang 8 bulan untuk kita fix nih gitu, mungkin ya seperti itulah. Tapi sebenarnya kalau sekarang mudah untuk menemukan di mana, karena kan kita tinggal mereview pembeli kita, customer kita yang loyal, yang suka dengan produk ini itu ya usia 20 sampai 60 itu ya tergantung dari produknya juga gitu loh. Maksudnya kita jual apa. Nah, kalau yang kami lihatnya memang benar-benar barang yang disukai ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu kan yang paling suka benah-benah rumah siapa sih kalau bukan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kadang ada cuek. Oh, ya udahlah terserah, ini yang penting bapak bawain uangnya aja, bawain ATM-nya aja gitu ya. Iya. Oke. Berarti hasilnya lebih bagus tuh Kak Ucat. Jadi setelah diganti jadi hi moms lebih engagement-nya lebih dapat ya? Iya, ada spesifik, ada kayak bukan spesifik, maksudnya ada impact yang baik lah, ada dampak yang baik yang kami dapatkan karena setidaknya pembeli itu merasa dihargai gitu kan. Walaupun yang beli misalnya kayak Kak Laura mungkin sudah menikah, belum nikah ya, masih lajang, pasti dipanggil hi moms pun pasti nggak keberatan ya. Nggak keberatan kan? Iya nggak keberatan. Makanya kayaknya itu bahasanya itu ya universal lah. Nggak lah, daripada kita hi guys, tiba-tiba yang beli ibu umur 50, emang gue guys. Jadi memang ada dampak yang lebih baik karena ya lebih ternyata kata moms itu ternyata sudah universal gitu loh. Sudah universal, dan memang gimana ya, kalau saya mau bongkar sedikit, maksudnya gini, daya beli, kita berbicara tentang bukan bongkar, ini emang rahasia umum, orang udah tahu ya. Daya beli anak muda dengan ibu-ibu, jago siapa? Ibu-ibu dong ya, karena anak muda pasti kan dapat uang jajannya dari waktu, ya enggak? Nah, itu dia. Kenapa kami mengambil hi moms? Karena memang kami langsung menyasar siapa yang paling doyan belanja. Yang paling doyan belanja ibu-ibu. Nah, seperti itu.
Oke, ya menarik ya. Jadi mungkin ini buat tips juga nih buat para entrepreneur yang punya channel Instagram atau mungkin web untuk berjualan, disesuaikan panggilannya kayak Miracle Home Decor ini lebih dapat engagement-nya gitu ya. Ya betul ya. Saya rasa sih entrepreneur zaman sekarang, apalagi yang paling sering dinominasi sama anak muda, itu mereka jauh lebih jago dari kita. Mereka saya rasa ya, bahkan ya mereka kan saya lihat anak-anak muda zaman sekarang ya tinggal buat akun-akun yang banyak aja, mereka tinggal jualin, ayo mau beriklan, kan mereka jualan ya. Jualan iklan dan sebagainya. Saya malah sangat bangga sekali ya dengan anak-anak muda zaman sekarang itu, jiwa bisnisnya tuh luar biasa. Nggak kayak angkatan kami dulu ya. Kalau kami kan pikiran kalau untuk membuka suatu bisnis itu ya harus punya modal gitu. Bahwa sekarang tuh ya nggak harus, karena sekarang dunia jual beli, dunia bisnis itu ya sudah luas sekali dan tidak bisa dibendung. Apalagi bisnis online loh, tidak ada aturan juga kan kalau untuk bisnis online itu seperti itu. Oke. Nah, Mbak Ucet mau nanya nih, kalau Miracle Home Decor sendiri punya outlet sendiri nggak ya yang offline, yang orang bisa datang, lihat workshopnya dan beli langsung gitu? Iya, ada dong pastinya. Makanya itu salah satu dari layanan kami juga, bahwa kami punya offline store. Kami punya offline store, walaupun saat datang mungkin orang lain kaget, "Hah, Mbak, ini tokonya?" Iya, gitu kan. Mungkin ngelihatnya ya kurang rapi atau gimana, karena pada dasarnya offline store ini kami lebih fungsikan sebagai kayak warehouse, kayak untuk gudang gitu kan. Dibilang showroom juga enggak, ya lebih kepada warehouse, lebih kepada gudangnya gitu loh, tempat kami menaruh barangnya. Di situ kami ada beberapa untuk yang produksi kecil-kecilnya di sini gitu kan, sama untuk packagingnya di sini. Nah, itu tepatnya itu di Jalan Ring Road Selatan, nomor 91, Kasihan Bantul, itu di Gonjen, tempatnya di Gonjen. Jadi kami itu satu pagar dengan BPJS Ketenagakerjaan Bantul, itu satu pagar. Tadi ada, nanti di belakangnya ada lagi pagar warna putih yang ada joglonya. Nah, disitulah Miracle Home Decor. Iya, itu kita ada offline store-nya di situ. Jadi mungkin yang dari luar kota lagi sedang jalan-jalan ke Jogja, walaupun di musim pandemi ini ya jangan lupa selalu pakai masker ya, protokol kesehatannya diterapkan. Nah, boleh silahkan berkunjung, kita dengan senang hati. Kami buka setiap hari pastinya dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Monggo kalau mau berkunjung ya. Kalau ayo kalau mau datang ke Jogja silakan. Datang lihat-lihat home decor langsung ya. Iya. Oh, Kayola juga ya. Kau Chat, nah kebetulan nih kan kemarin kita hampir 1 tahun pandemi. Nah, apa yang dirasakan sama Miracle Home Decor? Mungkin dari sisi bisnisnya atau permintaannya, terus atau bagaimana strategi marketingnya nih? Ada nggak yang berubah karena adanya pandemi ini? Apalagi orang kan semua WFH gitu. Gimana? Iya betul. Saya nggak tahu ya. Yang jelas gini, pandemi ini dampaknya pasti tidak baik. Semua merasakannya buruk pandemi ini. Pertama, karena kita ini bisnis jual beli, otomatis kan siapa yang akan membeli? Otomatis kan orang yang kita bicara tentang barang yang kita jual. Home decor itu bisa dibilang barang tersier gitu kan. Barang tersier itu barang yang ibaratnya orang sudah sanggup beli makan, baru bisa beli home decor, baru bisa beli tempat tidur, orang yang pasti punya rumah yang bisa beli home decor, iya enggak? Logikanya seperti itu kan. Nah, sementara pandemi ini kan benar-benar memukul kita semua ya. Yang WFH, yang setengah bulan kerja, setengah bulan nggak kerja, otomatis yang awalnya mungkin terima gajinya full jadi setengah. Belum lagi tuntutan ini, tuntutan itu, banyak sekali ya kebutuhan. Nah, berdampak sangat berdampak sekali. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin di sini juga sisinya kita tuh dapat berkahnya ya, karena orang di rumah semua mau nggak mau kan, masa rumahnya gini-gini aja ya nggak. Saya pribadi pun gini, kamar gini-gini aja kayaknya perlu cat ulang, kayaknya perlu ininya diganti ya nggak, pasti seperti itu. Nah,
alhamdulillahnya nilai plusnya di situ. Akhirnya kami bisa jenis barang itu kita bisa produksi lebih banyak gitu, bisa bermacam-macam maksudnya, karena otomatis orang kan gini, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, mau nggak mau liburan di rumah, nonton di rumah. Nah dari situlah akhirnya banyak request, Mbak aku mau meja TV-nya yang kayak gini, bisa nggak bikinin? Nah Mbak aku pengen punya meja yang ada buat di sebelah tempat tidur, Mbak aku pengennya punya meja kerja yang bisa dilipat-lipat, aduh baju kali biar meja kerja bisa dilipat-lipat gitu, aku maunya mejanya itu bisa dipindah-pindah gitu kan, bisa dicopot-copot kan, akhirnya jadi seperti itu. Nah dari situ kita struggling, kita menciptakan produk-produk yang bisa bukan kita menciptakan ya, maksudnya kita bekerja sama dengan consignment kita gitu kan, yang biasa juga kita ada consignment, ada yang produksi sendiri ya, tapi karena ini akhirnya jadi ribuan jenis, nggak mungkin kami kerjakan sendiri, jadinya dari situlah itu yang namanya kita akhirnya bisa membagi rezeki itu ya. Inilah hikmahnya pandemi, karena orang di rumah semua, jadi kebutuhan akan home decor itu bisa bertambah seperti itu. Iya. Jadi variannya malah lebih nambah ya tuh, karena orang requestnya macam-macam. Karena requestnya macam di rumah ya. Betul, karena akhirnya orang di rumah terus, jadi kebutuhan akan mendekor rumah itu jadi tinggi, minatnya ditambah lagi. Ini kan karena ada kita ngasih privilege reseller, bisa dijual kembali, dropship, akhirnya orang menjadikan ini bisnis sampingan. Iya, itu di situ sih. Jadi akhirnya kita syukurlah walaupun sedikit-sedikit ya, ini bisa menjadi sawah ladang itu tadi. Iya. Alhamdulillahnya seperti itu. Mantap nih. Nah, mungkin kalau gitu ada pengaruh nggak pas dibikin konten Instagramnya? Misalnya jadinya sejak orang banyak bekerja dan sekolah di rumah, akhirnya konten Instagramnya dibikin tokonya gimana cara tempat kerja yang nyaman di rumah atau cara belajar yang nyaman. Ngaruh sampai situ nggak sih Mbak? Ya betul, ya ngaruhnya sampai di situ. Akhirnya kami kan menjual produknya itu sekarang gini. Ingat nggak awal-awal pandemi itu kita banyak banget bisa kayak gini, banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita tidak pernah lakukan, akhirnya kita lakukan, seperti menanam, bercocok tanam, ya enggak? Terus ya saya salah satunya, akhirnya jadi walaupun dari dulu suka nanam, akhirnya itu menjadi kayak rutinitas. Iya. Dan dulu buru-buru megang tanah gitu kan, ibarat males banget kita, mager ya kan. Iya. Sekarang orang aktif sekali bercocok tanam. Hampir setiap rumah punya tanaman. Jadi hampir setiap rumah orang butuh pot. Ya. Udah punya pot, butuh lagi cover pot yang buat ngaverin potnya. Udah punya cover pot, butuh lagi buat raknya. Jadi di situ berkembangannya, di situ akhirnya itu. Kemudian awal-awal kita bikin yang namanya dalgona lah, apa, masak-masak gitu kan, bikin masakan ini masakan itu gitu. Jadi orang kebiasaan orang akhirnya jadi banyak memasak di rumah. Nah akhirnya mau nggak mau karena masak di rumah, ya kami sekarang punya yang namanya Jati Cutlery. Jati Cutlery itu kan ya alat-alat masak, alat perlengkapan dapur yang dibuat dari bahan jati, kemudian kita finishing grade wood sehingga itu aman dipakai untuk makanan. Nah sekarang rumah makanannya layak untuk dijual, dia butuh dong untuk properti foto-foto makanannya dan sebagainya. Nah disitulah perkembangannya, akhirnya bisa jadi semakin banyak jenis-jenis barangnya seperti itu. Ya, Kak Ucet, nah mungkin sebagai closing boleh sharing nih ke teman-teman MyEspreneur di rumah, tips dan semangat nih buat teman-teman MyEspreneur khususnya yang bergerak di bidang kreatif dan mungkin juga tentang bagaimana sih mengelola sosial medianya. Saya mungkin umum ya kalau ditanya soal ngasih tips, karena dibilang saya juga masih belajar. Jadi memang tips dari saya satu, jangan pernah berhenti belajar. Dan belajar itu bisa dari siapapun dan bisa dari kapanpun. Jadi kalau kita tidak menutup diri bahwa jangan berpuas hati bahwa ilmu yang kita punya itu masih segini
itu, belajar terus. Apapun kita bisa pelajari, termasuk keadaan yang sulit, pandemi ini ya, kita harus bisa belajar dari pandemi ini, bagaimana kita bisa belajar, kita ujian, kita melewati ujian dan hasilnya ya udah let God biarkan Tuhan saja yang menentukan hasilnya seperti apa. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik. Ya seperti itu sih. Saya kalau dikasih tips itu aja. Jangan pernah berhenti belajar karena kami pun di sini tidak akan menutup pintu untuk terus belajar, untuk terus berbuat lebih baik, untuk terus bagaimana kita bisa men-treat customer kami dengan baik, bagaimana kita bisa menjadi sahabat lah bagi customer, bukan sekedar bisnis. Ya bisnis is bisnis, tapi bagaimana bisnis itu benar-benar menjadi sebuah rumah, menjadi sebuah sawah ladang yang bermanfaat buat semuanya. Seperti itu. Iya, mungkin situ aja sih. Iya, aduh jadi kesannya gimana banget ya, tapi nggak ini kok, saya nggak pengen dibilang so bijak banget ya, enggak, tapi memang ini tulus yang selalu saya terapkan ya seperti itu. Baik tim kita di sini juga ya seperti itu. Nah, jangan berhenti belajar, jangan berpuas hati, seperti itu aja. Kalau untuk how to learn, bagaimana kita belajar itu banyak sekali. Jangan setiap malam sudah pulang gitu sampai di rumah karena otomatis LDR nih dengan suami, tiap malam ya bukanya YouTube. Belajarnya online. Belajarnya orang yang belajar di bisnis, yang bergumul di dunia bisnis, berarti belajarnya ya belajarnya juga dari online juga ya. Kita belajar, bahkan dari bisnis orang lain pun kita belajar. Gitu. Seperti itu, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dan ambillah selalu mana yang baik, tinggalkan yang buruk. Seperti itu. Siap. Wow. Nah, Lifepreneur keren banget ya, dari Miracle Home Decor udah sharing tadi semangat dan tipsnya. Jangan berhenti belajar, jangan berpuas hati. Dan kita bisa belajar dari banyak hal. Thank you Kak Ucet hari ini. Sama-sama Kak Laura. Kita juga yang terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau ada waktu bisa main ke Jakarta ya, bisa main ke Jogja, yuk mainlah Miracle. Oke, Kak Laura, ayolah. Iya. Oke. Terima kasih. Thank you, Mbak. Sama-sama. Ya. Nah, Maespreneur di rumah, hari ini kita udah kedatangan dari Mbak Ucet yang sudah sharing banyak tentang tadi strategi marketingnya khususnya untuk bisnis kreatif atau crafting-nya. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa coba aplikasiin mungkin untuk sosial media atau bisnis online-nya. Sampai ketemu lagi di Cerma Talks episode berikutnya. Sampai jumpa.